selalu didoakan oleh malaikat. Siapakah dia? Hadis ini jawabannya. Inilah kabar gembira bagi engkau yang selalu berjalan ke masjid. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Apakah engkau sudah mengamalkan ini? Amalan ringan tapi berat di timbangan akhirat. Mari kita dengarkan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang paling rutin meskipun sedikit. Ternyata tanda orang beriman itu bukan dilihat dari banyaknya amal. Lalu dari apa? Dengarkan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Salah alamat. Tidak. Rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Yang terpenting bagi kita adalah ikhtiar dan tawakal. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Inilah gambaran betapa mahalnya hidayah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah, harta paling mahal kala itu. Inilah tiga amal yang selalu menyertai kita setelah mati. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Musibah. Ternyata ada rahasia di balik musibah yang datang bertubi-tubi. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Tidak ada satupun rahasia yang Allah lewatkan. Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Janganlah engkau meremehkan setiap dosa-dosa kecil. Dengarkanlah sabda Nabi kita ini. Hindarilah dosa-dosa kecil, karena jika terus dikumpulkan akan membinasakan pelakunya. Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Dan siapa yang memohon ampunanku maka aku ampuni. Kenapa banyak manusia yang bercahaya di hari kiamat kelak? Ternyata ini jawabannya. Mari kita dengarkan. Kapankah pintu-pintu surga dibuka? Ternyata ini jawabannya. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Ini adalah dosa syirik kecil yang banyak orang lakukan. Apakah kamu pernah melakukannya juga? Mari kita dengarkan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya, beramal karena ingin dilihat orang. Ujian hidup itu akan datang kepada setiap manusia, walaupun dia taat dan rajin salat. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Inilah ciri orang yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Mari kita dengarkan. Dan seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Inilah tanda Allah tidak peduli dengan seorang hamba. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tapi dia tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Inilah tanda orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kenapa banyak manusia yang bercahaya di hari kiamat kelak? Ternyata ini jawabannya. Mari kita dengarkan. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan, dan kakinya karena bekas wudhu. Banyak dari kita melihat orang-orang berlomba-lomba melakukan kebaikan di dunia. Namun yang tidak kita sadari, amalan tanpa iman kepada Allah adalah kerugian besar. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, padahal mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa dan mau memperbaiki diri dengan menempuh ilmu agama Islam yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah gambaran betapa mahalnya hidayah itu. Nabi SAW bersabda, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah, harta paling mahal kala itu. Salah alamat. Tidak, rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Yang terpenting bagi kita adalah ikhtiar dan tawakal. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ternyata, tanda orang beriman itu bukan dilihat dari banyaknya amal. Lalu dari apa? Dengarkan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ditanyakan kepada Nabi SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang paling rutin meskipun sedikit. Selalu didoakan oleh malaikat. Siapakah dia? Hadis ini jawabannya. Ya Allah, ampunilah orang yang datang ke masjid pagi dan petang. Masihkah kamu lalai dari sholatmu setelah tahu ini? Dengarkanlah. Jika engkau ingin Allah menyayangimu, maka lakukanlah ini. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Zaman seperti sudah terbalik, dan ini juga tanda kiamat semakin dekat. Apakah itu?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk tanda-tanda kiamat, orang yang khianat dipercaya, dan yang jujur dianggap pengkhianat. Hanya orang ini yang bisa bertahan dari fitnah dunia. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Sungguh benar apa yang telah disabdakan Nabi. Bahkan di zaman sekarang ini semakin marak terjadi. Apakah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Di tengah kekacauan yang terjadi, inilah iman yang paling kuat. Mari kita dengarkan. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ternyata, teman yang kita miliki bisa jadi ujian bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan mengikuti agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Ingatlah bahwa rezeki manusia itu telah dijamin hingga dia meninggal dunia. Dengarkan ini agar engkau paham. Tidaklah jiwa meninggal hingga rezekinya disempurnakan. Masihkah kamu lalai dari sholatmu setelah tahu ini? Dengarkanlah. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, lalu otaknya mendidih karenanya. Terkadang malaikat mendoakan hal yang buruk bagi sebagian orang. Siapakah orang itu? Dengarkanlah hadis ini. Malaikat berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah, dan berilah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya dan tidak mau bersedekah. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus saling mengucapkan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang memulai mengucapkan salam. Orang ini diancam tidak masuk surga. Siapa dia? Mari kita dengarkan. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah kesombongan. Ketika Nabi ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Inilah alasan kenapa engkau harus memperbanyak kalimat zikir ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah, maka terjaga harta dan darahnya, dan perhitungannya terserah kepada Allah. Satu kalimat zikir ini akan memenuhi timbangan amalmu. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Ucapan Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan amal. Ketika Allah turun ke langit dunia, maka segera lakukan ini. Mari kita dengarkan. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, saat sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Kenapa malaikat mau menemani tidurmu? Ternyata karena amalan ini. Dengarkanlah. Barang siapa tidur dalam keadaan suci atau berwudu, maka ia tidur ditemani oleh malaikat. Orang yang bangkrut di akhirat ternyata banyak. Siapa sajakah mereka? Dengarkan hadis ini. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa salat, puasa, dan zakat, tapi ia mencaci, memfitnah, dan menumpahkan darah. Maka kebaikannya diberikan pada orang-orang yang dizaliminya. Setiap hari 360 amal sedekah. Bagaimanakah caranya? Mari kita dengarkan. Setiap sendi tubuh kalian wajib disedekahi. 2 rakaat salat duha mencukupi semua itu.
Ternyata iman sempurna itu bukan sekedar sholat. Mari kita dengarkan sabda Nabi kita. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rugi. Sungguh rugi jika engkau lewatkan waktu ini di hari Jumatmu. Mari kita dengarkan hadis ini. Di hari Jumat terdapat satu waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu, maka akan dikabulkan doanya. Jangan lupakan doa ini, doa terbaik dunia dan akhirat. Bagaimana doanya? Mari kita dengarkan. Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Inilah salah satu tanda sempurnanya imanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika di masjid, engkau akan mendapati banyak orang berdoa di antara waktu adzan dan iqamah. Kenapa seperti itu? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Siapakah orang yang paling dibenci Allah? Ternyata ini salah satunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling suka berselisih dan suka berdebat keras kepala. Ada satu kalimat yang jika ditimbang ternyata lebih berat daripada 7 langit dan bumi. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan lain, maka la ilaha illallah akan lebih berat dari semuanya. Siapakah mereka? Orang yang sholat tapi celaka. Mari kita simak ayat ini. Sungguh celaka orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Inilah salah satu ciri orang beriman yang difirmankan Allah. Mari kita dengarkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Iman itu bisa menjadi perisai di akhir zaman. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari kita dengarkan. Beliau bersabda, segeralah beramal sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Orang beriman di pagi hari bisa kafir di sore hari. Apakah yang harus dilakukan agar terhindar dari fitnah Dajjal? Ternyata kuncinya ada di surah ini. Mari kita dengarkan. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan terlindung dari Dajjal. Inilah salah satu alasan kenapa kita diperintahkan agar senantiasa menjaga dan meningkatkan iman kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat. Sesuatu yang mungkin sedang atau akan terjadi di akhir zaman. Kenapa bisa disebut tahun tipu daya? Mari kita dengarkan hadis ini. Akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Orang jujur dianggap pembohong dan pembohong dipercaya. Inilah salah satu tanda sempurnanya imanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ketika fitnah-fitnah besar datang, apa yang bisa menyelamatkanmu? Ternyata ini jawabannya. Tidak ada yang selamat dari fitnah-fitnah itu, kecuali orang yang berdoa seperti doa orang yang tenggelam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, pegang ini kuat-kuat di akhir zaman. Apakah itu?
Mari kita simak. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf tentang kunci datangnya rezeki. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Jika engkau melihat orang seperti ini, ketahuilah bahwa ini ciri orang beriman. Apakah itu? Mari dengarkan ayat ini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka. Inilah jaminan surga dari Allah jika engkau bisa melakukan ini. Mari kita dengarkan hadis ini. Barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya atau lisannya, dan dua kakinya atau kemaluannya, maka aku akan menjaminnya surga. Ketahuilah, Allah mencintai ini jika engkau membacanya. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Kalimat yang paling dicintai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdi. Jika engkau tidak punya uang, maka lakukan ini saja sebagai sedekah. Mari kita dengarkan. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ketika musibah sedang menimpamu, maka selalu ingat hadis ini. Mari kita dengarkan. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Kenapa sebelum tidur engkau dianjurkan untuk membaca ayat ini? Mari kita dengarkan. Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka Allah akan senantiasa menjagamu dan tidak akan didekati setan hingga pagi. Berikanlah kabar baik ini kepada saudaramu yang sedang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, atau gangguan, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karena itu. Inilah salah satu kunci tenangnya hidupmu yang jarang orang pahami. Mari dengarkan sabda Nabi kita ini. Apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Ketika di masjid, engkau akan mendapati banyak orang berdoa di antara waktu adzan dan iqamah. Kenapa seperti itu? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Rasulullah mengajarkan umatnya agar tidak mengeluhkan kemiskinan, karena sejatinya kekayaan sejati seperti ini. Mari kita dengarkan. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati atau jiwa. Tahu tidak? Ini ciri hamba yang dicintai Allah. Mari kita simak ayat ini. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf tentang kunci datangnya rezeki. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ketika engkau melihat banyak orang yang mendapatkan dunianya, padahal dia jauh dari Allah, bisa jadi ini yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seseorang padahal ia terus bermaksiat, maka itu adalah istidraj. Mau rezeki lancar dan panjang umur, maka lakukan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena amalan inilah engkau akan mendapatkan satu pohon di surga. Apakah itu? Mari kita simak. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah, wallahu akbar, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Jangan suka memamerkan ibadahmu. Ria itu bisa membinasakanmu. Mari kita simak hadis berikut. Orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid, orang alim yang mengajarkan ilmu, dan orang dermawan. Mereka semua dimasukkan ke neraka karena beramal untuk ria. Ternyata panas dan dingin ekstrem adalah bagian dari napas neraka. Mari kita dengarkan hadis ini. Neraka mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, "Wahai Rabb, sebagian diriku memakan sebagian yang lain." Maka Allah izinkan dua tiupan. Satu tiupan di musim dingin dan satu di musim panas. Itulah sebabnya sangat panasnya musim panas dan sangat dinginnya musim dingin. Orang ini tak tersentuh api neraka. Kok bisa? Mari kita dengarkan. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Gara-gara inilah surga diharamkan untukmu. Apakah itu? Mari kita simak. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Setiap manusia akan melewati jembatan sirat menuju surga atau jatuh ke neraka. Mari kita simak hadis berikut. Kemudian dipasang jembatan di atas neraka jahanam. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu jembatan?" Beliau berkata, "Licin dan licin, di atasnya ada pengait-pengait seperti duri sadan, sampai manusia melewatinya sesuai dengan amal mereka." Ternyata, inilah banyaknya pintu neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Ayat ini menggambarkan betapa ganasnya api neraka. Mari kita dengarkan. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Ini adalah kisah mengenai penghuni surga yang paling terakhir. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita dengarkan. Aku adalah orang terakhir yang keluar dari neraka. Dia berjalan tertatih-tatih dan Allah berkata, "Masuklah ke surga." Orang itu berkata, "Wahai Rabb, surga sudah penuh." Maka Allah tertawa kepadanya dan berkata, "Bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya." Azab paling ringan pun sangat mengerikan. Mari kita dengarkan hadis ini. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seseorang yang dipakaikan 2 sandal dari api, yang menyebabkan otaknya mendidih. Kehormatan bidadari surga dijaga sempurna oleh Allah. Tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya." Bahkan para nabi takut akan azab neraka, dan hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi syafaat agung. Mari kita simak hadis ini. Pada hari kiamat, manusia datang kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa agar memberi syafaat, namun mereka semua berkata, "Nafsi-nafsi diriku, diriku." Hingga akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad. Seketika nikmat dunia terlupakan. Ini yang terjadi. Mari kita dengarkan. Didatangkan orang paling mewah hidupnya di dunia dari penghuni neraka. Lalu dicelupkan sekali ke neraka. Kemudian ditanya, "Pernahkah kamu merasakan kenikmatan?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak pernah sedikit pun." Salah satu nikmat tertinggi di surga adalah ketika Allah menyapa penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, "Salam sejahtera dari Allah kepada mereka sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang."
Inilah salah satu gambaran kenikmatan di surga yang abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga tidak akan kencing, tidak buang air besar, tidak meludah, dan tidak beringus. Makanan mereka menjadi sendawa harum seperti bau misik. Betapa luas dan menakjubkan ciptaan Allah di surga. Bahkan pohon di surga bisa memberikanmu naungan yang sangat lama. Mari kita dengarkan berapa lamakah itu. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang jarak naungannya jika ditempuh oleh penunggang kendaraan selama 100 tahun belum tentu dapat dilewati. Lidah itu kecil, namun dampaknya bisa sangat besar jika engkau tidak menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan apakah manusia diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, kecuali karena hasil dari lidah mereka? Neraka bukan hanya panas, tapi mengepung dan menjebak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sesungguhnya neraka itu adalah satu jaring yang mengepung. Bertaubatlah kalian semua. Sungguh, azab neraka sangat mengerikan, bahkan untuk pakaiannya. Mari kita simak pakaian penghuni neraka terbuat dari apa. Allah Ta'ala berfirman, pakaian mereka dari pelangkin, terbuat dari tembaga panas, dan wajah mereka ditutup oleh api. Cahaya amal akan menerangi jalanmu menuju surga. Lakukan ini jika engkau mau. Mari kita simak hadis berikut. Berilah cahaya kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika penghuni neraka memohon kepada penghuni surga. Ini kisahnya dari Al-Quran. Para penghuni neraka berkata kepada penghuni surga, curahkanlah kepada kami sedikit air. Dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkannya bagi orang-orang kafir. Penduduk surga saling melihat derajat yang lebih tinggi seperti melihat bintang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga akan melihat penghuni kamar-kamar derajat yang lebih tinggi di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang di langit. Kenikmatan surga membuat penghuninya tak butuh tidur. Mari kita simak hadis berikut. Tidur adalah saudara kematian. Penduduk surga tidak tidur. Neraka tak memberi celah untuk lari apalagi keluar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat pada tiang-tiang yang panjang. Bahkan tanah surga adalah kenikmatan yang mengagumkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku masuk ke surga, ternyata kerikilnya dari mutiara dan tanahnya berbau kasturi. Apakah yang ditanyakan penjaga-penjaga neraka ketika ada orang dimasukkan ke sana? Semoga ini bisa jadi bahan renungan. Mari kita dengarkan. Setiap kali neraka jahanam dilemparkan padanya satu kelompok, penjaga-penjaganya bertanya, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Surga bukan hanya tempat fisik, tapi juga tempat ketenangan jiwa. Kenapa bisa seperti itu? Allah Ta'ala berfirman, dan kami cabut segala rasa dendam dari alam dada mereka. Mereka merasa bersaudara di atas dipan-dipan. Inilah doa malaikat untuk kita, namun sering diabaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku, melainkan para malaikat akan bersalawat untuknya selama ia bersalawat kepadaku. Maka terserah hamba itu, apakah ia akan memperbanyak atau menguranginya. Ini adalah kisah seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah. Mari kita dengarkan kisahnya. Seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, berilah aku nasihat. Nabi menjawab, jangan marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, dan Nabi tetap berkata, jangan marah.
Orang yang bangkrut di akhirat itu seperti ini. Banyak amal tapi masuk neraka. Kok bisa? Mari kita simak hadis ini. Orang yang bangkrut di akhirat adalah yang datang membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Tapi ia juga datang dengan dosa menzalimi orang lain hingga pahalanya habis untuk mengganti kezaliman itu. Dan akhirnya ia dilempar ke neraka. Ternyata ada yang lebih Rasulullah cintai daripada dunia ini. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar lebih aku cintai daripada apa yang disinari matahari. Inilah seburuk-buruknya manusia di sisi Allah yang harus kamu hindari. Jangan seperti ini ya. Mari kita dengarkan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Datang kepada satu kelompok dengan satu wajah, dan kepada kelompok lain dengan wajah berbeda. Allah ciptakan kita untuk apa sih? Ini dia alasannya. Mari kita dengarkan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Mau dicintai Allah? Lakukan amalan ini diam-diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Salah satunya seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Tahu nggak, orang ini akan ditolong Allah di hari kiamat. Apa yang dia lakukan? Mari kita dengarkan hadis ini. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Menurut kamu, berapa kalikah Rasulullah meminta ampun kepada Allah dalam sehari? Ini jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Mau rezeki lancar dan panjang umur, maka lakukan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali silaturahim. Percuma jika engkau berlaku sombong. Dengarkan dulu ayat ini agar engkau paham. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Sungguh engkau tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Hadis ini akan membuatmu makin semangat untuk bersedekah. Kok bisa? Mari kita dengarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lindungilah dirimu dari api neraka, walau hanya dengan sedekah separuh kurma. Siapakah orang pertama yang masuk surga? Ini jawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah surga yang dijanjikan Allah bagi yang melakukan amalan tertentu. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Surga itu mempunyai 8 pintu. Di antara pintunya ada yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Siapakah mayoritas penduduk neraka? Ternyata ini jawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Surga begitu luas, tak terbayangkan oleh akal manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah makanan penghuni neraka yang sangat mengerikan. Apakah itu? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia seperti cairan besi yang mendidih dalam perut.
Surga memiliki tingkatan sesuai dengan amal dan perjuangan seseorang. Lalu ada berapa tingkatan? Mari kita dengarkan. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. Maha besar Allah. Kenikmatan surga tak dapat dibayangkan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Penduduk neraka tidak akan mati, sehingga siksa mereka terus berlangsung. Allah Ta'ala berfirman mengenai kondisi penduduk neraka. Dengarkanlah. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Inilah penyesalan para penghuni neraka. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh, bukan seperti yang telah kami kerjakan dahulu. Apakah nama tingkatan tertinggi surga? Jika tidak tahu, maka dengarkan ini. Nabi SAW bersabda, Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, dan darinya mengalir sungai-sungai surga. Sungguh mengerikan. Siksa neraka berlangsung tanpa henti. Allah Ta'ala berfirman, Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Siapakah orang pertama yang masuk surga? Ini jawabannya. Nabi SAW bersabda, Aku adalah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Ternyata, ada dinding pemisah antara surga dan neraka seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, Dan di antara keduanya, surga dan neraka ada dinding. Dan di atas dinding itu, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari 2 golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Kapankah pintu surga dibuka? Ternyata ini jawabannya. Apabila Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Ternyata, ini sifat kebanyakan para penghuni neraka. Semoga engkau terhindar dari sifat ini. Nabi SAW bersabda, Penghuni neraka adalah setiap orang yang keras kepala, sombong lagi angkuh. Kenapa pada penghuni surga wajahnya bercahaya dan berseri-seri? Ternyata ini yang terjadi. Allah Ta'ala berfirman, Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Pengorbanan di jalan Allah sangat mulia di akhirat. Nabi SAW bersabda, Tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengucur darah. Warnanya merah seperti darah, tetapi baunya seperti bau minyak kasturi. Tahukah kamu seperti apa pakaian penduduk surga? Mari kita simak firman Allah Ta'ala ini. Mereka memakai pakaian sutra halus dan sutra tebal. Duduk berhadap-hadapan. Hati-hati jika engkau berhutang. Perhatikan dan dengarkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, Ruh seorang mukmin tergantung atau tertahan oleh hutangnya hingga hutangnya dilunasi. Ngeri. Inilah panasnya api neraka yang disabdakan Nabi. Mari kita simak. Api kalian di dunia yang dinyalakan hanyalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Surga penuh dengan pemandangan indah dan abadi. Allah Ta'ala berfirman, Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Kenapa Allah menciptakan gunung? Ayat ini adalah jawabannya. Inilah perintah Allah agar kita berkata baik atau diam. Mari kita dengarkan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Berhati-hatilah dengan apa yang engkau ucapkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jangan terlalu berbangga diri dengan dunia yang engkau raih. Ingat selalu ayat ini. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Janganlah engkau berlebihan dalam berkeluh kesah. Sejatinya manusia diciptakan seperti ini. Mari kita simak ayatnya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, ia kikir. Rahasia ketenangan hati ada di ayat ini. Mari kita dengarkan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ingin rezeki lancar dan dosa diampuni? Coba amalan ini. Mari kita dengarkan. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ini adalah salah satu amalan yang jika engkau lakukan, Allah akan menyukainya. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kenapa Allah menciptakan gunung? Ayat ini adalah jawabannya. Mari kita dengarkan. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak mengguncangmu. Fenomena gerhana matahari ternyata sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Begini bunyi ayatnya. Dan apabila matahari digulung. Ternyata Al-Quran mengungkap proses tumbuhnya tumbuhan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ternyata fenomena alam ini sudah ada di Al-Quran sebelumnya. Maha besar Allah. Mari kita dengarkan firman-Nya. Dialah yang mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. Lalu kami turunkan dari langit air hujan yang bersih. Janganlah engkau lalai, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Banyak orang yang berharap agar kematiannya ditunda sehingga bisa beramal saleh. Namun Allah telah memperingatkan hamba-Nya akan hal ini. Mari kita dengarkan. Apabila ajalnya datang, mereka tidak dapat menundanya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Tahukah kamu bahwa orang yang telah mati akan ditanya 3 hal ini? Apakah itu? Mari kita dengarkan. 2 malaikat datang kepadanya dan menanyakan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jangan mencela makanan jika engkau tidak suka. Mari kita simak yang biasa Nabi lakukan. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau suka, beliau makan. Jika tidak suka, beliau tinggalkan. Seorang hamba yang rajin sholat malam dan berpuasa ternyata diancam masuk neraka jika melakukan hal ini. Apakah itu? Mari kita simak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, si fulana sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya, dan dia adalah penduduk neraka. Inilah 3 golongan yang didoakan malaikat setiap hari. Siapa saja mereka? Mari kita simak. 3 orang yang didoakan malaikat. Orang yang sahur, orang yang duduk di saf pertama salat, dan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Inilah salah satu cara yang bisa kamu lakukan agar bertetangga dengan Rasulullah di surga nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan seperti ini di surga." Beliau mengisyaratkan dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini adalah sunnah Nabi, kapan siwak harus dilakukan. Mari kita simak sabda beliau. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Ini larangannya. Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang minum sambil berdiri. Kenapa kita sering gelisah? Mungkin karena ini. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Inilah kriteria sahabat sejati menurut Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari kiamat sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika engkau mulai berputus asa dari rahmat Allah, maka selalu ingat ayat ini. Mari kita simak. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ketika doamu belum terkabul, ingat ayat ini ya. Mari kita simak. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Jangan pernah engkau berputus asa, sesulit apapun kondisimu. Ingatlah janji Allah ini. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hanya Allah yang Maha Tahu. Boleh jadi yang kamu benci adalah yang paling baik bagimu. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sekaya apapun kamu, jangan pernah sombong. Belajarlah dari kisah Qarun. Mari simak firman Allah ini. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah ia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat sebelum dia yang lebih kuat darinya? Ini adalah doa Nabi Musa yang sudah sering dilupakan. Bagaimana beliau berdoa? Mari kita simak. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Kenapa kita sering gelisah? Mungkin karena ini. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Inilah kriteria sahabat sejati menurut Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari kiamat sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika engkau mulai berputus asa dari rahmat Allah, maka selalu ingat ayat ini. Mari kita simak. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ketika doamu belum terkabul, ingat ayat ini ya. Mari kita simak. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Jangan pernah engkau berputus asa, sesulit apapun kondisimu. Ingatlah janji Allah ini. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hanya Allah yang Maha Tahu.
Boleh jadi yang kamu benci adalah yang paling baik bagimu. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sekaya apapun kamu, jangan pernah sombong. Belajarlah dari kisah Qarun. Mari simak firman Allah ini. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah ia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat sebelum dia yang lebih kuat darinya? Ini adalah doa Nabi Musa yang sudah sering dilupakan. Bagaimana beliau berdoa? Mari kita simak. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Jangan mencela makanan jika engkau tidak suka. Mari kita simak yang biasa Nabi lakukan. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau suka, beliau makan. Jika tidak suka, beliau tinggalkan. Seorang hamba yang rajin sholat malam dan berpuasa ternyata diancam masuk neraka jika melakukan hal ini. Apakah itu? Mari kita simak. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ada seseorang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, si fulanah sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya, dan dia adalah penduduk neraka. Inilah 3 golongan yang didoakan malaikat setiap hari. Siapa saja mereka? Mari kita simak. 3 orang yang didoakan malaikat. Orang yang sahur, orang yang duduk di saf pertama sholat, dan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Inilah salah satu cara yang bisa kamu lakukan agar bertetangga dengan Rasulullah di surga nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan seperti ini di surga. Beliau mengisyaratkan dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini adalah sunnah Nabi, kapan siwak harus dilakukan. Mari kita simak sabda beliau. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Janganlah engkau minum sambil berdiri. Ini larangannya. Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang minum sambil berdiri. Ternyata, gara-gara menjenguk saudara seiman yang sakit, malaikat akan berlomba-lomba mendoakannya. Bahkan ada banyak sekali malaikat. Mari simak hadis Nabi ini. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di pagi hari, kecuali 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore. Jika ia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi. Kenapa kita diperintahkan agar selalu bersuci atau menjaga wudhu kita? Ternyata, hadis inilah jawabannya. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Inilah jawaban jika ada yang bertanya, kenapa kamu membantu orang lain dengan ikhlas? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jika engkau bertanya-tanya, kenapa kita harus merutinkan sholat duha? Bisa jadi inilah salah satu jawabannya. Mari kita simak. Pada setiap sendi tubuh manusia terdapat sedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha mencukupi itu semua. Adakah amalan yang lebih dicintai Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi? Ternyata ini jawabannya. Mari kita simak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Inilah salah satu sebab kenapa kita harus menyayangi makhluk di bumi ini. Mari kita simak.
Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya zat yang di langit akan menyayangimu. Segera lakukan ini jika engkau bersin atau mendengarkan orang lain bersin seperti ini. Mari kita simak. Jika salah seorang dari kalian bersin, lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka hendaklah saudaranya menjawab, Yarhamukallah. Dan jika dijawab seperti itu, ucapkanlah, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Inilah keutamaan orang yang bisa menutupi aib orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Inilah salah satu cara yang cerdas agar kita bisa mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Mari kita simak hadis ini. Barang siapa memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Apakah yang engkau dapatkan jika engkau pergi ke masjid untuk salat berjamaah? Ternyata keutamaannya sangatlah besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salat wajib, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kenapa kita diperintahkan agar bisa mengendalikan emosi ketika marah? Ternyata dalilnya di surah Ali Imran. Mari kita simak. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika engkau diberi salam, maka jawablah dengan baik atau lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah dengan yang serupa.